Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Ya. Nah, nggak kerasa nih bulan Januari sudah beres, sekarang kita sudah masuk ke bulan Februari. Ya. Nah, statistiknya seperti apa nih Februari? Apakah bullish, bearish? Ya. Nah, jawabannya adalah cenderung bullish. Bahkan salah satu bulan paling bullish, arguably hanya tersaingi oleh bulan Oktober, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, statistically speaking, dari 13 tahun ke belakang, hanya 2 tahun saja merah, sisanya semua ya hijau seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Nah, tapi hati-hati nih, gua akan langsung aja kasih warning ya, kalau udah bulan yang statistiknya hijau seperti ini, akan semakin kuat ya kelas-kelas VIP, kelas-kelas ya lu tau lah ya, kelas-kelas dukun yang akan keluar ya dan menjanjikan gains yang luar biasa besar ya dengan jargon bulan Februari nih ya, bulan yang sangat bullish. Lu ikut gua makin profit, makin makmur ya. Kalau gua sih simple ya. Yang terakhir kali bilang makmur-makmur ya, udah gitu digeser-geser gimana? Begitu. Jangan-jangan malah sekarang nanti digeser lagi Februari ya, supaya enggak ternyata gue salah, bukan Desember, bukan Januari, sekarang Februari sebenarnya. Aduh. Ya, ya itu kan hobi dukun ya ngegeser-geser. Dari zaman dulu juga ya. Dari zaman dulu tuh siapa yang ngomong katanya BTC ke 0 dulu tuh sampai stikernya masih ada di grup tuh ya, BTC ke 0 katanya ya. Ya itu juga kan geser-geser tuh ya. Dari kalau nggak salah tuh dari November geser ke Desember, geser lagi ujung-ujungnya udah diem. Kenapa? Karena ya salah total. Nah, jadi hati-hati ya, ini kita ngomong harus statistik. Jadi lu jangan berpikir kayak gini, wah udah pasti nih hijau karena rata-rata hijau. Enggak bisa kayak gitu. Lu ngomong kayak gini, 11 dari 13 kali itu hijau, artinya cenderung akan bullish, bukan pasti bullish. Karena nggak ada satupun ya, nggak ada satupun bulan yang semuanya hijau. Ada bulan yang tetap merah juga. Itu bahkan even in the most bullish month itu pasti ada bearish year-nya. Begitu ya. Oke. Ya, jadi itu aja gue ingetin ya. Memang secara statistically very good, very bullish, tetapi jangan sampai nanti mau kemakan dengan dukun santet lagi lah begitu ya. Karena bahkan dalam bulan yang hijau pun dukun santet bisa bikin lu rugi gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk dulu ke chartnya. Untuk chartnya sayangnya kemarin di hari terakhir ya, hari terakhir bulan Januari kita dikasih koreksi ya. Nah, jadi BTC gagal mempertahankan 104.000 lebih 446 gitu. Dan bahkan kalau kita lihat weeknya dia nyaris ke reject lagi oleh 106.238. Untuk yang ke nyaris ke 8 kali, tapi enggak ya, cuma nyaris aja ya. Nah, ini kembali membuat lower high yang sedikit mengkhawatirkan nih. Bahkan lebih rendah daripada lower high yang terbentuk di Januari akhir sini nih ya. Ini kan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini mulai terbentuk lower high ya. Untungnya nggak sampai membuat lower low gitu, masih ya oke lah di sini ya. Nah, sekarang mulai ada momentum lagi naik ke atas, tetapi lower high lagi, even lower than this one ya. So, secara TA ini kita bukan bilang udah hancur, enggak ya. Ini adalah pertanda pelemahan tren. Begitu, karena tren yang paling kuat tuh kayak gimana ya. Kita kalau di inilah ya, kalau di in general lah gitu ya. Yang pertama adalah struktur, higher high, higher low, higher high, higher low. Lalu di atas dari EMA 20 dan 50. Begitu. Nah, dia sekarang mulai terbentuk suatu lower high. Ya udah 2 kali bahkan. Nah, lower high ini menunjukkan pelemahan tren sekali lagi ya. Tetapi pelemahan tren ini bukan berarti pasti reversal. Ini sama tuh kayak lu ngelihat keluar gitu ya, baru ngelihat mendung aja ya, belum ngelihat misalkan belum ada gerimis, belum ada angin sepoi-sepoi. Oh, jadi masih baru keluar satu tanda. Ya tinggal kita tunggu tanda-tanda lainnya ya, tanda-tanda lainnya. Begitu, kalau nanti misalkan mulai angin sepoi, ya mulai gerimis, nah berarti ya potensi hujan semakin besar. Nah, kalau di versi TA-nya berarti jebol nggak EMA 20 nih? EMA 20 jebol, apakah EMA 50 juga jebol? Nah, kalau itu udah jebol semua, wah potensi reversalnya sangat tinggi. Nah, harusnya kayak gitu cara kita nge-treat market. Kebanyakan orang tuh ya, apalagi para dukun, baru ada pelemahan sedikit, lihat kita akan reversal, BTC akan ke 60.000. Padahal baru keluar sedikit ya potensi reversal gitu. Kemungkinan untuk reversalnya masih kecil ya, masih baru pertanda-pertanda awal, tapi orang sudah prediksi akan 60.000 lah, 70.000 lah, 80.000 lah.
Yaitu mirip-mirip kayak itu. Lu hujan baru ngeliat mendung sedikit, lu udah prediksi akan terjadi badai puting beliung begitu. Waduh, terlalu prematur gitu ya. Oke. Sekarang support utama kita adalah MA20 dan ini sudah beberapa kali nahan ya dalam beberapa hari ke belakang ya. Jadi pertama nahan itu di tanggal 27 Januari ya. Lalu pada tanggal 28 Januari udah gitu dia rally. Udah rally ya, sempat reclaim dan lain-lain. Hari ini ya dan kemarin retest lagi MA20 sebagai support ya. Nah, semoga MA20-nya bisa nahan karena ya dulu siapa yang komen ya? Kan katanya kalau Niji bilang mimpi adalah kunci. Nah, katanya kalau Toshi ngomong MA20 dan 50 adalah kunci. Yes, bener ya. MA50 dan 20 adalah kunci di daily begitu. Kalau di weekly kuncinya tuh di BSB biasanya. Yaitu untuk tren besar tuh sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator itu ya. Oke. Jadi ya tinggal kita lihat apakah MA20 bisa terus menahan Bitcoin atau tidak ya. Selama 20 masih menjadi support, cenderung akan masih bisa oke begitu walaupun ada pelemahan tren begitu. Tapi kalau 50 20 jebol dua-duanya ya seperti yang sudah kita sering bahas ya, kalau dua-duanya jebol yang terjadi adalah biasanya lanjut lagi lower low. Nah, tapi satu hal yang kita harus ngerti. Ini benar kan jebol nih, lower low. Tapi kita nggak tahu sampai sedalam apa. Bisa cuma sekecil ini, bisa juga separah ini. Ya, mana yang jebol parah tuh? Ini nih ya. Wah, lower low-nya dalam begitu. Nah, kita nggak bisa bedain yang dalam seperti ini yang minusnya itu sampai berapa nih dari MA50. Minus bisa sampai 20 something persen atau yang lebih kecil, yang unyu-unyu yang seperti ini nih. Yang cuma jebol di sini lower low-nya cuma sekitar minus 4%. Nah, kita nggak bisa tahu karena awalnya sama. Begitu, awalnya sama. Segede apa bawahnya kita nggak pernah tahu. Begitu, ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Jadi jelas ya PR-nya udah harusnya sih kebayang ya. Yaitu mempertahankan MA20 sebagai support. Kalau MA20 bisa ditahan sebagai support, kecenderungannya dia akan tetap masih bisa mempertahankan momentum bullish-nya. Begitu, ya. Next, untuk Ethereum kita bisa di sini. Kemarin juga menguat tetapi kereject oleh MA20 dan juga 3.385 ya, jadi kereject oleh struktur dan juga moving average. Nah, tetapi good newsnya apa? Good newsnya dia berhasil reclaim MA20 dan juga struktur 3.280 begitu ya. Next kita masuk dulu ke news. Untuk news ini ya berhubungan sama Trump dan ini gue udah pernah bahas berapa kali sebelumnya ya. Waktu dia bikin meme coins gue udah bilang this is not that good ya. Ini malah bisa jadi backlash dan akhirnya benar ya, mulai terjadi backlash. Ya, ini mungkin bisa ya seperti yang gue sudah bahas beberapa minggu lalu ya, ini mungkin bisa jadi kesalahan Trump nih dalam cycle ini ya. Dia ngebikin meme coins karena si MAGA ini sekarang tuh udah di ranking berapa nih? Si MAGA tuh di ranking 31 ya. Market cap-nya tuh paling tinggi tuh sempat di 12 miliar ya. Sekarang cuma tinggal 4. Berarti drop berapa kali tuh ya? Dropnya signifikan, nggak main-main begitu. Nah ya gue udah bilang kan, kalau apalagi presiden bikin meme coins terus dia ngedump, ya pasti kemungkinan besar akan ada pengaruh buruknya dan mulai kerasa nih ya, mulai ada backlash. Beberapa konservatif mulai komplain menyatakan bahwa ini meme coins ini seperti Ponzi nih yang dibikin si Trump. Begitu, apalagi kita sudah pernah bahas juga bahwa meme coin si Trump ini ya nggak ada gunanya, sesuai dengan namanya meme coins. Begitu. Nah, apakah itu melanggar ya itu jadi seperti semacam sekuritas ilegal begitu ya. Nah, I don't know gitu. Nah, ini cukup ya, makanya gue bilang ini satu hal yang si Trump itu bukan hal yang bagus lah meme coins yang kemarin itu ya. Ya semoga nggak jadi penghambat begitu ya, semoga ini nggak akan dijadikan batu sandungan terus buat si Trump nih, karena kalau sampai regulasi kripto jadi terhambat gara-gara ini ya sangat disayangkan begitu. Apalagi ya kalau gue pribadi sih ngerasa ya, yang lebih penting tuh itu bukan masalah si meme coin bakal naik lagi atau enggak. Yang penting itu adalah apakah dia akan dijegal nggak untuk urusan regulasi kripto ya, apalagi dengan ya ini masanya dari partai mereka sendiri pun ada beberapa yang merasa bahwa ini nggak bagus nih, kenapa si Trump bikin meme coins gitu. Jadi ya sentimennya itu nanti bukan cuma gua doang yang merasakan ya, tetapi di sana pun udah mulai keluar nih begitu ya. Oke, next economic calendar ini hari ini Sabtu ya, jadi Sabtu nggak ada apa-apa.
Hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke buy limit ya. Nah, nyaris lupa ya sebelum masuk ke buy limit. Makanya kenapa kayak ada yang kurang ya di XY. Ya untuk di XY kembali menguat lagi. Ini nih, jangan-jangan ini nih kemungkinan besar penyebabnya ya. Karena di XY ini korelasinya biasanya adalah korelasi yang negatif dengan kripto. Biasanya, kadang-kadang bisa nggak juga begitu ya. Karena gini deh, logikanya seperti ini ya. Ini BTC apa? BTC USD. Berarti dia akan dibandingkan dengan USD kan. Nah, sekarang kalau USD-nya menguat, kira-kira ya chartnya naik atau turun? Ya cenderung turun dong. Begitu ya. Nah, itu logikanya, logika sederhananya gitu. Jadi, harga dari Bitcoin itu bisa naik itu berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah supply demand dia. Apakah demand dia meningkat nggak? Gitu, si demand dari Bitcoin meningkat nggak? Kalau demand Bitcoin meningkat, supply stays the same, harga akan naik ke atas. Itu pelajaran SMP lah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari USD-nya. USD-nya juga ada supply demand-nya kan. Nah, demand dari USD melemah atau meningkat. Nah, ini kita bisa lihat dari DXY. Kalau DXY-nya meningkat, ya berarti apa? Demand untuk indeks dolar meningkat, maka indeks dolar menguat. Indeks dolar menguat, ya. Jadi, ya otomatis Bitcoin jadi terlihat lebih murah begitu karena si indeks dolarnya menguat. Itu logika sederhananya ya. Makanya kenapa gue sebut ini korelasi negatif ya. Jadi saat indeks dolar meningkat biasanya Bitcoin cenderung turun dan hari ini terjadi begitu ya. Oke, next kita lihat dulu ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance turun lagi nih ya. Udah 2 hari berturut-turut turun dan sekarang sedang retest MA20 dan sepertinya mulai menahan sebagai support ya. Kita lihat apakah dia akan mantul di MA20 atau tidak ya. Tapi please gua harap lu sudah belajar ya, sudah learn your lesson. Kemarin kan udah banyak tuh dukun-dukun altcoins. Ini baru turun segini, jangan sampai lu berpikir, wah udah nih 2021. Karena gitu kan, kemarin jualannya gitu kan. Wah udah nih, kita altcoin season, seperti 2021. Sorry, gue nyaris ngomong ini. Ya itu hal itu ya, altcoin season itu udah dijual dari 2024 ya. Berapa banyak sih dukun-dukun di masa-masa sini nih ya, mendekati ke halving teriak-teriak altcoin season dengan modal apa? BTCD turun. Lihat nih, ini adalah awal dari altcoin season. Naik diem ya. Awal dari altcoin season. Naik lagi. Awal dari altcoin season. Naik lagi. Ya lu lihat sendiri deh porto lu ya. Porto lu kalau kebanyakan alts dari April Maret, nggak usah April Maret ya. Dari akhir-akhir 2024 aja gitu nih ya. Lu lihat sendiri deh gimana kondisinya. Merah, lebih merah dibandingkan yang berat di Bitcoin. Begitu. Kenapa bisa begitu, Bang? Kok bisa lu tahu sih seperti itu? Kok bisa dewa sih? Bukan dewa ya. Karena lu tahu statistiknya. Ini masih QT. Masih QT tuh. Malah udah ada update lagi turun lagi kan? Itu turun lagi. Ya udah, selama itu masih terjadi, kecenderungannya BTC akan lebih mendominasi. As simple as that, begitu ya. Nah ini tentunya akan lebih enak lagi, lebih mantap lagi kalau ditambah dengan interest rate juga turun. Interest rate makin rendah, balance sheet makin naik. Udah itu adalah masa-masa yang paling enak untuk altcoin season, begitu ya. Kayak kasarnya gini deh ya. Kayak kasarnya tuh lu kaktus itu nggak akan tumbuh di rainforest ya, apa sih? Rainforest tuh. Ya, hutan belantara gitu. Nggak akan tumbuh di sana. Kenapa? Karena terlalu lembab buat mereka. Nah, kalau itu kaktus dibawa ke gurun pasir, cocok buat dia. Nah, samalah kayak gini. Altcoin season itu perlu liquidity banyak. Begitu. Nah, maka dari itu ya udah selama liquidity-nya belum terlalu banyak, ya sulit untuk dia naik. Begitu, ya. Oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bitonix. Di mana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lu bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus ya. Dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix. Begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah ya. Ekstranya tempatnya sampai 70 USDT. Langsung aja kita bahas ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk futures bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin-kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mendapatkan si extra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lu bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lu WD. Asik ya. Nah, untuk trading rewards di sini apabila volume lu lebih dari 10.000 USDT lu bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and conditionnya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lu sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa. Tapi buat lu lebih baik dibaca dulu semua terms and conditionnya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lu yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support. Nah, target TP untuk posisi long ini di angka 104.446. Untuk posisi spotnya ada MA20, ada 101.247 dan juga ada 99.051 atau boleh juga di MA50 ya karena cukup dekat jadi kita hitung sebagai confluence. Next, Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita sayangnya kena cut loss ya karena daily closing di atas dari struktur 3.280 ya. Nah, untuk sekarang setup futures ada lagi nggak Bang? Ada sebenarnya ya. Kalau sampai terjadi retest kedua di angka 3.395. Jadi kalau sampai ada retest kedua di sini, kita bisa limit posisi short. Langsung kebuka posisi shortnya dan target TP kita di angka 3.280. Atau kalau mau lebih sedikit konservatif, boleh di sini nih ya. Di angka 3.340 ya. Oke, itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya di angka 3.280,5. Lalu di angka 3.158,8 dan MA200. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin dan di Ethereum untuk hari ini ya untuk DCWT sesi pertama. Sebelum kita tutup, gua akan ingatkan lagi ya. Hati-hati ya, hati-hati. Ini bulan yang cenderung bullish dan ya udah tahu ya, grup VIP, dukun itu semua paling subur di masa-masa bullish begitu karena mereka akan dengan gampang terlihat kayak dewa begitu karena ini aja gitu karena statistik. Nah, hati-hati jangan sampai mau kemakan begitu ya. Jadi ya seperti gue sudah katakan dari beberapa lama ya, udah lumayan lama sebenarnya ya. Cuman belakangan ini gue ingetin terus kita itu perlu filter ya. Kita tuh perlu filter informasi. Informasi mana yang sampah, mana informasi yang berguna begitu. Karena kalau mau ngomong lebih banyak sampahnya dibandingkan berguna. Sama kayak air ya. Air tuh di mana-mana. Kemarin di Jakarta tuh air di mana-mana, banjir loh ya. Tapi lu coba minum tuh air banjir, lu nggak sakit itu luar biasa. Begitu. Nah, sama dengan informasi. Zaman sekarang informasi tuh di mana-mana, kayak banjir Jakarta, di mana-mana tuh informasi ya. Di internet ya. Mungkin di grup WA keluarga lu, di grup WA temen lu, itu semua informasi. Tapi kalau lu nggak punya filter yang tepat, lu minum terus informasi yang isinya sampah ya sama seperti air banjir ya, itu ujung-ujungnya akan buat lu sakit. Begitu. Jadi ya lagi-lagi ya sama-sama air. Dan itu air yang rusak pun, air yang penuh sampah pun itu kalau difilter bisa lu minum. Nah, makanya sekali lagi gue bilang, ayo ya upgrade filter lu supaya lu nggak kena bullshit gitu. Karena ya jujur aja gue ngomong, itu gue kan ngomong dengan langsung benar-benar gamblang aja, itu bullshit. Begitu ya. Ada orang yang bisa bilang, wah gua tahu market mau begini begitu ya. Itu nanti kalau gua TP turun.
pantat lo ya. Itu gua kasih tahu aja lo, itu pantat lo. Itu cara yang dipakai berkali-kali oleh para dukun gitu ya. Kenapa kadang-kadang gue kayak emosi kalau ngebahas begini? Karena gue jadi ingat waktu awal gue belajar kripto, kayak begitu bahasanya sama ya, sama percis. Wah, market tuh gini ya. Oh, ini token begini tuh tinggal gue jual turun semua. Ini gue beli naik semua. Udah hancur kabur ya. Tapi kadang-kadang ngakak ya. Kalau zaman dulu tuh dukun udah salah total kabur, malu gitu. Kalau zaman sekarang enggak. Wah, ada aja alasan begitu. Wah, begini gitu, begini begitu ya. Dan yang nggak tahu mungkin lebih tebel aja mukanya zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh lebih mungkin dia masih ada apa namanya, masih ada cara berpikiran zaman dulu gitu yang apa mungkin masih punya budi pekerti lah gitu kasarnya. Kalau zaman sekarang kayaknya orang udah terlalu apa ya? Terlalu tebel muka, terlalu mungkin narsisistik begitu ya, berpikir bahwa oh gua nggak mungkin salah. Kalau sampai ini ada yang salah dengan prediksi gua tuh ini bukan salah gua, ini salah market. Marketnya yang berubah. Pale lu gitu ya. Ya tapi memang seperti itu. Ya zaman sekarang itu zaman ya, zaman yang lebih gila, zaman edan ya. Jadi sekali lagi, upgrade filter lu supaya nggak kena bullshit ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.